Di wilayah area sekitar bandara, nampaklah sebuah Red Kit muncul secara tiba-tiba. Para hunter yang ditugaskan oleh pihak asosiasi merasakan aura mana yang sangat besar keluar dari dalam kit tersebut. Hal itu menunjukkan jika sepertinya tak akan lama lagi dungeon break akan segera terjadi di tempat ini. Jika mereka tak segera menghabisi bos pemilik dungeon tersebut, ditambah dengan wilayah munculnya Red Kit tersebut, membuat mereka semua menjadi cukup khawatir. Karena kerusakan pasti akan berdampak besar pada wilayah bandara yang ada di sekitar lokasi Red Kit ini. Dari belakang ternyata terlihat sosok Apostle sudah siap dengan rencana-rencana yang telah disusun olehnya. Seluruh hunter tersebut ternyata sudah berada di bawah kuasa perintah sang Apostle, memanfaatkan skill manipulation pikiran yang dimilikinya. Mereka diperintahkan untuk melaporkan situasi yang terjadi di tempat tersebut pada asosiasi hunter dengan laporan biasa seperti tak terjadi masalah apapun. Dan tak berselang lama, tiba-tiba muncullah sosok monster-monster dari dalam Red Kit tersebut. Ciptaan adalah sosok makhluk yang dibuat untuk memenuhi keinginan sang penciptanya. Jika saja sang pencipta merasa bosan, maka para makhluk-makhluk ciptaannya akan diperintahkan untuk bertarung satu sama lain. Dan jika sang pencipta menginginkan sesuatu, maka para makhluk akan berusaha memberikannya pada mereka dengan cara apapun itu. Karena memang itulah alasan mengapa para makhluk telah diciptakan oleh sang pencipta. Namun suatu hari sang pencipta atau bisa disebut dengan dewa berkata, "Salah satu dari bangsa kami yang berada di dimensi lain telah tiada. Bawalah cawan suci ini dan antarkan padaku kepemilikan dari dunia tanpa master tersebut." Mengikuti perintah mutlak dari sang dewa, akhirnya mereka para malaikat mengumpulkan para prajurit sebanyak mungkin dan memulai perang suci untuk memperebutkan kepemilikan wilayah dunia yang tak bertuan tersebut. Namun sejumlah energi yang tak terbayangkan diperlukan untuk memindahkan sejumlah besar prajurit supaya bisa melintasi dimensi. Dan terlebih lagi, semakin besar energi seseorang yang ingin melewati dimensi, maka jalur dimensional akan menjadi lebih sempit lagi. Karena hal itulah, pasukan dewa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melewatinya. Dengan tekad yang sangat kuat dan sudah bulat, akhirnya para pasukan dewa telah berhasil sampai di dunia tanpa master tersebut. Namun muncullah suatu hal yang mengejutkan mereka semua saat itu. Mereka akhirnya bertemu dengan sang The Dark Nurse. Dia adalah sosok manifestasi kegelapan yang tak pernah berujung. Terdengar suara berwibawa dari sosok tersebut dan membuat seluruh alur peperangan berubah dengan sangat cepat. Arise. Muncullah ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan pasukan dari balik bayangan yang tercipta oleh kegelapan miliknya. Seluruh pasukan dewa itu seakan-akan terlahap oleh kegelapan yang tercipta dari sosok tersebut. Sang The Dark Nurse memiliki beberapa sosok yang sangatlah kuat berada di sisinya dengan kekuatan besar yang tak terbayangkan. Hal itu membuat pertarungan suci tersebut berubah menjadi peperangan yang sangat mencekam bagi para pasukan dewa itu. Namun tak hanya hal itu yang menjadi aspek mengerikan dari sang The Dark Nurse. Di saat satu persatu pasukan dewa telah tewas saat melawan sang kegelapan, prajurit yang sebelumnya adalah bagian dari pasukan di kubu sang dewa sekarang berubah dan berbalik melawan mereka. Seiring perang berlanjut semakin panjang dan korban terus bertambah, kekuatan sang The Dark Nurse juga kian meningkat terus-menerus. Tentu pasukan para dewa saat ini berada dalam kondisi yang sangat dirugikan, dan perang yang dimulai pada dunia tanpa master tersebut kemudian terdorong hingga ke dimensi luar. Seiring pasukan dewa yang jatuh ke dalam keputusasaan karena tak bisa mengalahkan sang kegelapan, utusan sang dewa yaitu Thial memberikan sebuah saran untuk para petinggi di sana. Hal ini menjadi sebuah kesempatan, karena sama halnya dengan kesulitan yang mereka alami. Sang The Dark Nurse yang meninggalkan dunia tanpa master itu pasti juga akan kesulitan untuk masuk ke dimensi tersebut. Hal itu karena mana yang dimilikinya sangatlah besar. Thial di sini tak mendeteksi mana sedikit pun dari para makhluk yang ada di dunia tanpa master itu. Jadi menurutnya mereka bisa menggunakan Mistburn untuk menguasai dunia itu dari dalam terlebih dahulu. Mistburn adalah pengikut terlemah yang melaksanakan perintah dari sang dewa. Meski kekuatan mereka sangatlah lemah, namun ketaatan mereka sangatlah besar. Pasukan dewa menganggap bahwa jika keyakinan mereka disebarkan pada dunia tanpa master itu, maka pengikut mereka akan bertambah. Bahkan mereka akan bisa memanifestasikan sebuah kuil ataupun sebuah keajaiban lainnya. Maka dari itu mereka dengan yakin dan juga setuju mengikuti saran strategi dari Thial. Tak membuang-buang waktu lagi, Thial menggunakan kekuatannya untuk membagi seluruh kemampuan dan juga kekuatan besarnya menjadi 5 bagian. Dan yang terlemah dari 5 bagian itu mengambil api dari Mistburn dan pergi menuju ke dunia tanpa master tersebut. Sesuai rencana, pecahan terlemah itu tak terdeteksi sedikit pun oleh sang The Dark Nurse. Dia berhasil dengan sangat mulus masuk ke dunia tanpa master itu. Namun di saat pecahan pertama sampai ke tujuan, dia menemukan suatu variabel yang tak terduga. Makhluk hidup yang seharusnya tak memiliki mana sedikit pun di dunia tanpa master ini, ternyata sekarang mereka memiliki mana sedikit demi sedikit. Setelah itu dia pun sadar jika mana lahir pada dunia ini bersamaan dengan insiden yang disebut dengan katalisme. Hal itu membuat pecahan pertama memutuskan untuk menunggu pecahan lainnya terlebih dahulu. Dan sampai pada akhirnya pecahan kedua pun berhasil bergabung dengannya.
Memikirkan tentang perubahan baik yang terjadi pada dunia tersebut di saat peperangan mereka sedang berlangsung, tak mungkin jika hal ini terjadi secara kebetulan saja. Sang apostol tak ingin lagi ada gangguan pada rencananya. Makhluk yang disebut manusia. Dia merasa perlu untuk memahami puncak dari makhluk yang disebut sebagai hunter karena mereka memiliki mana saat ini. Hal itu harus dilakukan untuk menyelesaikan misinya kali ini sebagai pecahan dari Thiel. Kembali ke kondisi terkini saat berada di bandara tempat terjadinya dungeon break di Red Gate sebelumnya. Muncullah Beast Magic Monster yang tiba-tiba menyerang dan merusak sebagian area bandara tersebut. Semua orang tentu menjadi panik seketika melihat kondisi tak terduga tersebut. Menurut sang apostol, jika kejadian dungeon break seperti ini terjadi, pasti para manusia akan mendatangkan seorang hunter yang tinggi untuk menyelesaikan masalah ini. Dia ingin mengkonfirmasi dan meneliti lebih lanjut lagi skill milik seorang hunter rank S yang ada. Di saat beberapa hunter penjaga di bandara ingin berusaha menghentikan monster-monster ini selagi dampak belum membesar, sang apostol menyadari jika mereka semua menggunakan item Stardust untuk memperkuat diri mereka hingga seperti ini. Sebagai informasi kembali, jika Stardust adalah sebuah item yang dapat dikonsumsi untuk meningkatkan kekuatan sang pengguna. Item itu dibuat dengan cara melelehkan Mistburn hingga menjadi sebuah kristal kecil Stardust. Biasanya percikan api kecil dari Mistburn tak akan berefek apapun pada si pengguna. Namun di saat percikan tersebut dipengaruhi oleh skill Amplify milik Thiel, hal yang besar pun akhirnya terjadi. Sang apostol Thiel memerintahkan mereka semua untuk segera pergi, karena dirasa kehadiran mereka mengganggu saja di tempat ini. Dengan perginya para penjaga tersebut, maka kekacauan yang terjadi di tempat tersebut menjadi kian membesar dan banyak korban berjatuhan. Menurut Thiel, ciptaan nada itu untuk memenuhi keinginan sang dewa. Jadi dia yakin jika satu-satunya alasan kehidupan yang dimiliki oleh seseorang hamba adalah untuk menuruti segala perintah dari sang dewa. Namun hal yang membuatnya masih bingung di sini adalah mengapa seorang manusia memiliki sebuah keinginan. Seorang ciptaan bisa memiliki sebuah keinginan yang hanya bisa dimiliki sang pencipta adalah suatu hal yang belum bisa dia dapatkan jawabannya. Thiel sampai sempat berpikir, jika apakah memang para manusia ini adalah makhluk yang lebih tinggi derajatnya dari mereka semua. Di saat kekacauan mulai membesar dan juga tak terkendali, tiba-tiba saja muncullah sosok yang tak terduga di sana. Sosok tersebut sempat keheranan dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi ketika dia baru saja kembali ke Korea seperti ini. Hantaman keras dari kakinya dapat menghentikan salah satu monster yang berusaha menghabisi salah seorang warga sipil yang ada di sana. Suho pun memerintahkan orang itu untuk segera meninggalkan tempat ini, karena dia berniat akan menghentikan para monster-monster beast bajingan itu. Sang apostol Thiel menyaksikan kehebatan Suho yang dapat dengan cukup mudah menghabisi seluruh monster-monster yang merusak seluruh area sekitar. Dia mengingat pesan dari Lee Min-sung, jika sebelumnya ada seorang hunter dengan topeng hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Dia menghancurkan dan mengganggu produksi pabrik Stardust miliknya. Thiel pun di sini berasumsi jika pasti sosok inilah yang dimaksud oleh Lee Min-sung sebelumnya. Dengan kecepatan luar biasa, Suho pun bergerak menghabisi satu persatu monster beast yang menyerang warga sipil di area bandara tersebut. Suho pun menyadari jika tak mungkin bagi pihak Asosiasi Hunter Korea membiarkan sebuah dungeon break terjadi seperti ini. Apalagi tempat terjadinya dungeon break ini sangatlah krusial karena akan menyebabkan banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan. Meski bingung dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi di tempat ini, namun untuk yang pertama-tama, Suho harus mengevakuasi semua orang terlebih dahulu dari tempat berbahaya ini. Di sisi sudut pandang sang apostol Thiel saat ini, dia melihat bagaimana kekuatan yang dimiliki pemuda bertopeng tersebut tak dipengaruhi sedikit pun oleh item Stardust. Maka dari itu, dia berasumsi jika magic power dari pemuda ini setara dengan Lee Min-sung kurang lebihnya. Namun suatu hal yang sangat mengejutkan pun terjadi di depan matanya saat ini. Arise. Bangkitlah para monster yang sudah dibantai oleh Suho sebelumnya dan ditugaskan untuk mengevakuasi seluruh warga sipil yang ada di area tersebut. Mata sang apostol Thiel pun terbelalak menyaksikan skill menakjubkan tersebut digunakan oleh Suho. Karena otoritas yang menggunakan kekuatan kegelapan seperti itu pernah dia saksikan sebelumnya. Dia sangat tak percaya jika ternyata ada seorang manusia yang bisa menggunakan otoritas yang serupa dengan sang The Darkness seperti itu. Jika memang manusia ini berkaitan dengan sang kegelapan, maka masuk akal jika dia bisa menyerang Guild Hyena dan juga pabrik Stardust sendirian saja sehingga mengganggu rencana miliknya. Suho sempat melihat kehadiran bocah kecil tersebut di area kekacauan yang terjadi saat ini. Namun dengan cepat sang apostol berusaha menyembunyikan kehadirannya untuk saat ini, karena dia sepertinya tak ingin berkonflik terlebih dahulu dengan kekuatan besar seperti yang dimiliki oleh Suho. Tiba-tiba sebuah truk terlempar dari luar bandara masuk mengarah tepat ke tubuh sang bocah kecil tersebut. Ledakan yang begitu besar pun terjadi di sana. Ternyata Suho sempat melindungi sang apostol saat itu. Dia menanyakan keadaan Thiel di sana jika apakah dia baik-baik saja untuk saat ini. Belum sempat mendapatkan jawaban dari bocah yang telah dia selamatkan, tiba-tiba muncullah seekor monster beast dengan ukuran yang sangat luar biasa besar di hadapan Suho. Suho menyadari jika sepertinya monster di hadapannya ini adalah seekor bos monster yang keluar dari dalam dungeon break.
Beru pun di sini memperjelas kecurigaan Suho saat itu. Karena Beru saat ini merasakan sedikit percikan energi milik Itarim yang keluar dari monster tersebut. Maka begitu jika memang Dungeon Break ini berkaitan dengan Itarim, tak ada alasan bagi Suho untuk tak segera membereskannya saat ini. Beru sebenarnya sempat curiga dengan sosok bocah kecil yang diselamatkan oleh Suho saat itu. Namun dia tak ingin mengganggu konsentrasi tuan mudanya untuk sekarang. Pukulan yang begitu kuat dilancarkan sang bos master itu. Suho pun juga melakukan hal yang sama di sana. Dia sudah menggunakan semua tabungan poin status miliknya pada status strength sekarang. Hal itu seketika membuat poin miliknya naik cukup banyak di sana. Benturan kedua pukulan dari masing-masing kubu pun terjadi. Di sisi lain, Tial merasa heran dengan mengapa Hunter bertopeng itu bersusah payah untuk menyelamatkannya. Apakah karena Hunter bertopeng itu pikir saat ini Tial menggunakan tubuh seorang anak kecil biasa, sehingga dia berusaha menyelamatkannya di sana. Meski Hunter bertopeng ini menggunakan otoritas yang serupa dengan sang The Dark Nurse, namun dia sekarang masihlah sangatlah lemah jika dibandingkan dengan sang kegelapan. Namun Tial di sini menyadari jika potensi yang dimiliki oleh pemuda tersebut belumlah terpakai dengan maksimal. Maka dari itu, Tial merasa sangat beruntung karena bertemu dengannya saat ini. Jadi dia bisa dengan mudah melenyapkan sosok tersebut sekarang juga. Tiba-tiba terdengarlah suara yang cukup familiar oleh semua orang. Sepertinya diriku terlambat lagi saat ini. Muncullah api yang begitu panas dan dapat dengan mudah meleburkan segala hal yang disentuhnya. Sihir bola api yang begitu panas pun dilancarkan oleh Hunter tersebut ke arah monster-monster yang ada. Sang Apostle Tial dan juga Suho pun sempat terkejut setelah melihat bola-bola api yang muncul di seluruh area tersebut. Dalam sekejap, sang Hunter yang itu melancarkan fireball tepat ke arah seluruh monster-monster yang ada di area bandara. Tentu Suho merasa terkejut dengan apa yang sudah terjadi saat ini. Karena mengapa tiba-tiba ada sebuah sihir fireball yang begitu kuat menyerang para monster-monster yang ada di wilayah tersebut. Hal itu seketika membuat seluruh monster-monster yang ada di sana sirna hanya dalam satu kali serangan saja. Dalam hati Suho pun menduga-duga, jika memang ada seorang hunter yang dapat mengendalikan api yang sangat kuat seperti ini, pasti itu hanyalah dia. Dia adalah hunter yang S, yaitu Choi Jong-in. Choi Jong-in sendiri merasa takjub dengan sosok monster besar yang ada di belakang Suho saat ini. Karena ternyata monster itu masih dapat bertahan dari serangan andalan Choi Jong-in di sana. Lalu tanpa aba-aba lagi, Choi Jong-in pun menarik sebuah busur api dari tangannya dan melesatlah sebuah tembakan anak panah api yang sangat membara dari serangannya tersebut. Ledakan yang sangat dahsyat pun menghancurkan tubuh sang target dalam satu serangan saja. Seluruh orang-orang yang melihat hal tersebut merasa sangat lega karena sosok yang memiliki julukan sang senjata andalan umat manusia berhasil mengalahkan musuh dengan sangat mudah di sana. Dalam hati Choi Jong-in, dia merasa ada yang janggal di situasi yang terjadi saat ini. Karena sebelumnya dia merasakan ada seorang anak kecil dan hunter lain di sekitar wilayah tersebut. Namun mengapa mereka saat ini menghilang begitu saja? Apalagi untuk hunter yang sudah bekerja keras menahan seluruh monster-monster ini sebelum dia datang sekarang menghilang begitu saja. Mengapa dia melakukan hal itu tanpa dia mengeklaim hadiah yang bisa dia dapatkan di sana? Suho sendiri terlihat bersembunyi dan merasa sangat lega karena dengan hadirnya hunter yang S Choi Jong-in ini, maka dia tak perlu mengungkapkan identitas aslinya pada semua orang atas insiden yang terjadi kali ini. Jika mengesampingkan hal itu, Itarim selalu bertindak secara diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun. Suho pun berasumsi liar jika sepertinya mereka pasti sudah merencanakan sesuatu yang besar kali ini. Singkat cerita, nampak sang Apostle Tial telah berada di apartemen milik Lee Min Sung. Dia menyambut kedatangan dari pecahan kekuatan ketiga miliknya. Sang pecahan kedua menyampaikan jika sebelum dia menyerahkan tubuhnya tersebut, dia ingin memberikan beberapa penjelasan akan situasi yang terjadi saat ini. Jika di antara para manusia, mereka adalah sekumpulan makhluk hidup yang hidup di dunia ini, terdapat para makhluk yang memiliki magic power yang disebut dengan hunter. Di antara para hunter itu, terdapat makhluk yang dikenal sebagai hunter rank S yang memiliki sejumlah kekuatan magic power yang sangatlah besar. Maka dari itu, mereka harus waspada terhadap mereka. Lalu juga terdapat sosok variabel yang tak terduga di dunia ini. Mereka harus segera menyingkirkannya sebelum terlambat. Sang pecahan ketiga sudah mengerti sebagian besar informasi yang diberikan oleh sang pecahan kedua. Dia memutuskan untuk mendapatkan informasi lainnya pada ingatan dari sang pecahan kedua saja. Setelah dia mendapatkan tubuh yang digunakan oleh sang pecahan kedua tersebut, sang pecahan ketiga memerintahkan sang pecahan kedua untuk beristirahat saja sekarang. Karena dia telah menyelesaikan tugasnya sesuai rencana dan membiarkan sang pecahan ketiga menyerapnya saat itu juga. Sang pecahan kedua sempat terdiam memikirkan sesuatu, dan hal itu membuat sang pecahan ketiga merasa penasaran dengan apa yang sedang dipikirkan oleh sebagian dirinya yang lain tersebut. Sang pecahan kedua merasa sedikit heran dengan apa yang dia rasakan saat ini. Apakah hal itu bisa disimpulkan sebagai perasaan sedih? Karena kesadarannya setelah ini akan sirna dari dunia ini. Namun mau bagaimana lagi, hal inilah yang diinginkan oleh sang penciptanya. Karena prioritas utamanya adalah memenuhi keinginan sang dewa. Semua ini dia lakukan hanya demi sang pencipta. Menyatulah kedua pecahan Tial tersebut menjadi satu. Cahaya yang sangat menyilaukan pun terpancar sangat terang di sana.
Wujud baru dari sang aposoldial pun muncul setelah proses penggabungan tersebut. Pemuda tersebut mengetahui informasi dari variabel yang dimaksud oleh sang pecahan kedua sebelumnya. Dia tak menduga jika akan ada makhluk yang mampu menggunakan otoritas yang serupa dengan sang The Darkness di dunia ini. Sang pecahan ketiga menyayangkan keputusan keliru dari sang pecahan kedua. Karena daripada menyingkirkan variabel tersebut, lebih baik jika dia menggunakan sosok itu menjadi pengikutnya saja. Dengan begitu, mereka dapat mengendalikan seluruh entitas yang sudah mati. Di kediamannya, Suho nampak seperti sedang kelelahan saat ini. Dia merasa sangat lelah setelah diomeli habis-habisan oleh sang paman atas seluruh tindakan yang telah dia lakukan akhir-akhir ini. Tentu menurut pamannya Yun Jinho, menyelamatkan bumi memanglah sangat penting. Namun jika sesuatu hal yang buruk terjadi pada keponakannya tersebut, hal itu tentu membuat Yun Jinho pun tak tahu lagi dengan apa yang harus dia lakukan terhadap orang tua Suho nantinya. Suho di sini penasaran jika apakah sang ayah dan juga ibunya akan mencemaskannya sama seperti sang paman. Tak ingin bermalas-malasan lebih lama lagi, Suho pun ingin masuk ke Shadow Dungeon saat itu juga. Meski sudah disarankan oleh Beru untuk istirahat saat itu, namun Suho tetap bersikukuh ingin melakukan latihannya di sana. Apalagi hari ini, Suho belum menyelesaikan daily quest miliknya. Maka Suho semakin tak ingin melewatkan reward yang akan dia dapatkan hari ini di sana. Menurut Beru, sepertinya tuan mudanya saat ini sudah terkena penyakit kecanduan naik level. Saat sudah memasuki Shadow Dungeon, nampak wajah Suho pun tercengang dengan apa yang sudah terjadi saat ini. Karena sistem menunjukkan jika Suho tak memiliki misi harian kali ini. Hal itu kemungkinan karena Suho telah menghabisi seluruh monster yang ada di wilayah sekitar. Merasa tak melakukan hal tersebut, tentu membuat Suho pun bertanya-tanya dengan hal apa yang sebenarnya sudah terjadi saat ini. Yesil pun di sini berusaha menjelaskan, jika hal ini terjadi sepertinya karena Amut sudah memburu seluruh goblin yang ada di Shadow Dungeon dalam semalam. Amut pun di sini beralasan jika dia hanya berusaha menghabisi sisa-sisa pasukan yang dimiliki oleh Karnak. Dan dia juga mematuhi kontrak yang ada karena Amut tak membunuh manusia satupun di sana. Suho tentu kerepotan saat ini, karena jika memang tak ada goblin di wilayah tersebut, maka Suho sepertinya tak akan mendapatkan quest harian lagi seperti biasanya. Hal itu tentu akan menghambat perkembangan Suho nantinya. Dengan nada tegasnya, Amut pun menawarkan sebuah solusi untuk tuan mudanya. Karena jika memang Suho ingin menjadi lebih kuat, maka Amut bersedia melatih tuan mudanya tersebut. Suho pun tentu merasa senang jika memang hal itu tak merepotkan untuk Amut di sana. Bagi Amut tak masalah untuknya melatih sang tuan muda, karena dia sendiri juga terlahir tidak langsung menjadi sosok yang kuat seperti sekarang. Maka dari itu, jika memang yang monaknya mau, maka Amut akan dengan senang hati melatih tuan mudanya tersebut dengan cara miliknya. Muncullah sebuah quest harian baru untuk Suho saat ini. Merasa jika ini adalah kesempatan yang bagus untuk Suho belajar dari Amut yang sangatlah kuat, maka tanpa pikir panjang Suho pun menerima penawaran tersebut di sana. Ternyata misi kali ini tak jauh berbeda dengan misi yang Saitama One Punch Man telah lakukan. Latihan ini cukup mudah dipahami, karena Suho hanya perlu push up 100 kali, sit up 100 kali, squat 100 kali, dan berlari dengan jarak 10 km saja. Suho pun di sini sempat keheranan, karena hanya dengan latihan seperti ini apakah mampu membuat Amut sampai sekuat ini. Tentu Amut berkata, jika latihan tersebut pasti tak akan cukup untuk membuat Suho menjadi sekuat dirinya. Maka dari itu, tuan mudanya tersebut harus melakukan semua hal itu sembari dirinya harus menggendong Amut di punggungnya. Tentu hal itu seketika mengejutkan Suho, karena bagaimana mungkin Suho melakukan semua hal itu dengan menggendong tubuh raksasa Amut tersebut. Mengetahui jika ukuran tubuhnya sangatlah besar, tentu Amut merasa jika pasti tuan mudanya akan sangat kesulitan melakukan hal itu. Namun hal itu bukanlah masalah yang besar untuk Amut, karena selama ini tubuhnya terus dihancurkan oleh Tarnak berkali-kali. Maka Amut memiliki kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Seketika tubuh raksasa Amut pun berubah dan menyusut mengecil ke ukuran yang hampir sama dengan Suho di sana. Suho pun sempat terkejut karena ternyata Amut juga memiliki teknik seperti ini. Dengan begini Suho pun merasa jika pasti dia bisa melakukan misi tersebut dengan tubuh Amut yang sudah mengecil saat ini. Suho di sini sebenarnya cukup kecewa karena dia mendapatkan sebuah skill bond dengan Amut saat ini. Namun skill itu sementara tak bisa digunakan karena jarak kekuatan antara Suho dan Amut masih terlalu jauh untuk sekarang. Setidaknya Suho harus memiliki level 80 terlebih dahulu sebelum dia bisa menggunakan bond skill miliknya dengan Amut. Namun dengan misi yang diberikan oleh Amut saat ini, tentu hal itu membuat Suho cukup senang. Karena setidaknya dia tak akan berhenti untuk bertambah kuat di setiap harinya. Di saat Amut naik ke punggung Suho, tiba-tiba hentakan yang begitu keras membuat tubuh Suho pun tergencet ke tanah. Di sini Amut lupa menjelaskan jika meski dia sudah mengecilkan ukuran tubuhnya, namun berat badannya tak akan ikut berubah mengecil seperti ukuran tubuhnya. Maka mau tak mau, Suho pun harus melakukan push up 100 kali dengan menggendong tubuh berat Amut di sana. Suho merasa jika sepertinya tangannya akan hancur saat itu karena menahan seluruh beban yang begitu berat. Amut hanya berusaha menyemangati tuan mudanya karena dia sendiri tak tahu cara berlatih lainnya selain menghancurkan dan menyembuhkan seperti ini. Di suatu tempat yang tak jauh dari keberadaannya, terdapat sebuah dungeon bertipe field.
Nampak Lee Min Sung sedang melihat tubuh terbakar dari Miss Burn di pabrik pembuatan Stardust miliknya. Lee Min Sung bertanya pada salah satu pengelola pabrik tersebut, jika sampai kapan dia harus berakting seperti ini. Sang pengelola pabrik yang berada di bawah naungan sang apostel itu pun hanya berkata pada Lee Min Sung, jika dia meminta Lee Min Sung untuk menganggap jika dirinya itu sudah beruntung, karena dia dapat bergabung dengan mereka dalam rencana tersebut meski Lee Min Sung hanyalah manusia. Diketahui sang demon pengawas pabrik Stardust itu bernama Murmur. Dia menambahkan jika seharusnya Lee Min Sung bersyukur karena mereka berdua telah diselamatkan dari kehidupan malang mereka sebelumnya. Mendengar kata-kata yang begitu merendahkan dari sang demon pengawas, membuat Lee Min Sung pun seketika sangat geram. Dengan cepat Lee Min Sung pun menebas beberapa tentakel milik Murmur di sana hingga terputus. Menurutnya, demon rendahan seperti Murmur tak layak untuk menilai kehidupan Lee Min Sung di sana. Lee Min Sung pun penasaran dengan keberadaan sang bocah apostel itu saat ini. Murmur pun di sini hanya berkata jika sang apostel sedang sibuk untuk saat ini. Di sini sebenarnya Lee Min Sung ingin menagih janji yang sudah disepakati oleh sang apostel untuk membunuh Hunter Rank S Lim Taegyu, karena ketua guildnya tersebut akan segera kembali ke Korea setelah ini. Murmur di sini bertanya pada Lee Min Sung karena mengapa dia terlihat sangat risau. Bukankah Lee Min Sung sebelumnya sudah diberikan sebuah kristal Stardust? Lalu mengapa Lee Min Sung belum juga menggunakan item tersebut sampai sekarang? Menurut Murmur, sang apostel adalah penyelamat yang sudah ditakdirkan untuk datang padanya, karena dia datang di saat dirinya terlempar ke retakan dimensional setelah sang Shadow Monarch menghancurkan seluruh dimensi demon. Berkat ramuan Mad Blood Poison yang sudah dimodifikasi menyebabkan Murmur dapat menyebarkan Stardust tersebut ke seluruh penjuru dunia. Hal itu memungkinkannya membawa kehancuran pada para pengkhianat para demon yaitu klan Radir. Murmur berkata pada Lee Min Sung, jika saja dia mengikuti sang apostel, maka bisa dipastikan Lee Min Sung akan menjadi lebih kuat daripada dirinya yang sekarang. Dan tentu saja Lee Min Sung bisa mengalahkan Lim Taegyu dengan kekuatannya sendiri tanpa perlu bantuan dari sang apostel. Lee Min Sung pun berjalan pergi sambil berkata pada Murmur, jika monster lemah seperti dirinya tahu apa tentang Hunter Rank S seperti Lim Taegyu. Menurut Lee Min Sung, seluruh ocehan dari Murmur tak akan berpengaruh pada pendirian Lee Min Sung sekarang. Baginya sungguh sangat anti untuk menggunakan benda terkutuk seperti Stardust tersebut. Murmur pun akhirnya tahu sekarang mengapa Lee Min Sung akan menjadi orang bodoh yang akan selalu menjadi orang yang gagal dalam segala hal. Di saat sudah keluar dari tempat tersebut, Lee Min Sung pun memutuskan untuk melakukan hal ini sampai bocah apostel tersebut bisa membunuh Lim Taegyu. Setelah itu, Lee Min Sung akan melaporkan para idiot-idiot itu pada asosiasi Hunter. Menurutnya pasti mereka bisa mengurus para idiot tersebut nantinya. Lee Min Sung pun di sini bertekad akan mengembalikan semua hal yang sudah hilang dari dalam hidupnya. Dia akan kembali menjadi sosok yang paling terang seperti dahulu. Dari atas bangunan terbengkalai terlihat seseorang ternyata sudah mengawasi Lee Min Sung selama ini. Dia melaporkan pada ketua asosiasi jika Lee Min Sung telah meninggalkan wilayah tersebut saat ini. Ketua Wo Jinchul sangat yakin jika tempat tersebut adalah pabrik pembuatan Stardust. Maka dari itu, dia memerintahkan Hunter pengawasnya untuk terus mengawasi Lee Min Sung dari jarak yang aman. Di tempat yang sama, Hunter X Cho Jong In pun berkata pada ketua asosiasi Wo Jinchul, jika di saat insiden Dungeon Break terbaru yang muncul di bandara sebelumnya, seluruh anggota asosiasi Hunter yang menjaga area gate tersebut berkata jika mereka telah kehilangan ingatan pada saat yang sama. Dan Cho Jong In pun menarik kesimpulan jika mereka semua adalah Hunter pengguna Stardust sebelumnya. Tak hanya di tempat tersebut, karena sudah banyak Hunter yang ditemukan mengalami hal yang sama. Dan mereka juga mengakui jika telah menggunakan Stardust sebelumnya. Ketua Wo Jinchul pun merespon pernyataan Cho Jong In. Jika hal itulah yang menjadi salah satu alasan dia akan meresmikan peraturan pelarangan penggunaan Stardust bagi seorang Hunter. Lalu Cho Jong In pun penasaran dengan apa yang akan dilakukan sang ketua asosiasi pada Hunter Lee Min Sung saat ini. Ketua Wo Jinchul pun berkata jika dia akan menangkap Lee Min Sung dan juga dalang sekaligus otak dibalik dari semua hal yang sudah terjadi saat ini. Dengan tatapan yang sangat serius, Cho Jong In pun mendukung penuh tindakan sang ketua asosiasi di sana. Menurut informasi yang didapatkan oleh ketua Wo Jinchul, saat ini Hunter Sung Suho telah kembali dengan selamat. Dan jika memang Suho adalah Hunter yang dapat berkembang serta naik level seperti Hunter Sung Jinwoo, kemungkinan besar dia akan terjerat oleh sistem asosiasi seperti yang terjadi pada Sung Jinwoo sebelumnya. Ketua Wo Jinchul pun berjanji pada Sung Jinwoo jika dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Sung Suho kali ini. Kembali ke latihan Suho saat ini, 100 push up pun dapat dilewati olehnya meski seluruh pembuluh darah di tangannya pecah saat itu. Tentu Yesil, Grey dan juga Beru sangat khawatir dengan keadaan memprihatinkan dari tuan mudanya tersebut. Namun menurut Amut latihan Yomonaknya masih belumlah cukup, karena dia hanya menyelesaikan push up-nya saja saat ini. Masih ada latihan yang lain menantinya saat ini, ungkapnya di sana. Di saat mereka semua protes dan berdebat membahas tentang masalah latihan ini ke Amut, Suho pun dengan bersusah payah membeli potion di sistem shop saat itu. Dia sangat ingin menjadi lebih kuat supaya dapat melawan Lee Min Sung setelah ini. Suho pun dengan sangat yakin akan menyelesaikan 3 tugas lainnya, karena dia bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi saat ini.
Maka dari itu Suho pun meminta pada Amut untuk segera melanjutkan latihan mereka. Latihan yang pasti akan membuat Suho menjadi lebih kuat daripada dirinya yang sebelumnya. Perlahan-lahan nampak Suho melakukan latihan beratnya bersama Amut saat ini. Seluruh pembuluh darah yang ada di sekujur tubuhnya hancur dan memuncratkan darah yang sangat banyak. Suho terus mengkonsumsi potion berkali-kali di sela-sela latihannya untuk memulihkan kondisi badannya yang terasa akan hancur berkeping-keping saat itu. Suho pun nampak mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan sit up dan juga squat di sana. Bahkan terlihat puluhan atau mungkin sudah ratusan potion telah digunakan oleh Suho saat ini untuk memulihkan kondisi sekaratnya. Di saat tuan mudanya masih sibuk melakukan lari 10 kilometernya, Amut pun berpikir jika meski tuan mudanya harus menggunakan item seperti potion ini berkali-kali, namun dia benar-benar tak menyangka jika Yongmonaknya bisa melakukan latihan ini di percobaan pertamanya. Menurut Amut, sifat Yongmonaknya akan selalu berusaha keras dan pantang menyerah. Dia akan selalu mencari segala solusi yang ada untuk menyelesaikan tujuannya. Amut sangat yakin jika suatu hari nanti Yongmonaknya pasti bisa akan lebih hebat daripada Tarnak ataupun monak-monak yang lainnya. Suho pun akhirnya berhasil menyelesaikan daily quest mematikan tersebut meski harus menggunakan mode bond skill dengan Grey saat itu. Tentu hal ini membuat Grey dan juga Suho sangatlah kelelahan di sana. Notifikasi penyelesaian misi pun muncul dan menawarkan Suho untuk mengambil reward yang telah didapatkannya. Meskipun latihan ini sangatlah berat untuk dilakukan, namun berkat hal itu, Suho bisa meningkatkan level skill ketahanan dan juga kekuatan miliknya. Entah latihan ini efisien untuk dilakukan atau tidak, tapi jika memang dengan menyelesaikan quest yang menyakitkan seperti ini dapat membuat Suho menjadi lebih kuat lagi, maka tak ada alasan untuk Suho tak menerima misi tersebut di kemudian hari. Suho pun di sini meminta Amut untuk melatihnya lagi esok hari. Setelah itu, nampak Suho pun langsung tertidur pula saat pulang ke rumahnya. Beru pun menyadari jika Yongmonaknya telah berjuang sekuat tenaga untuk menjadi lebih kuat. Karena memang Beru saat ini memiliki waktu luang, maka saatnya Beru menyalurkan hobinya untuk menonton TV. Nampak di berita sedang memberikan sebuah informasi penting, jika pihak Asosiasi Hunter telah mengumumkan sebuah peraturan baru mengenai dungeon bertipe field. Dungeon field adalah sebuah dungeon yang berbeda dengan dungeon lainnya. Karena dungeon tipe ini memungkinkan para hunter dapat mengambil materi seperti magic essence dan juga kristal monster secara berkala. Tentu karena melimpahnya sumber daya di dungeon bertipe field ini, membuat sang pemilik dungeon akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Namun dikarenakan insiden dungeon break yang terjadi di sekitar bandara sebelumnya, membuat pihak Asosiasi Hunter pun mengambil tindakan yang cepat pada Guild Grim Reaper dan juga guild-guild lainnya. Di kantor Guild The Reaper, terlihat Lee Min-sun sedang membaca proposal peraturan yang diajukan oleh pihak asosiasi pada guildnya. Intinya adalah pihak asosiasi meminta Guild The Reaper untuk segera membersihkan dungeon field yang berada di daerah Paju. Hal itu karena pihak asosiasi tak mau mengambil resiko ketika dungeon break nanti terjadi pada gate tersebut. Guild The Reaper dirasa terlalu banyak memiliki dungeon bertipe field untuk saat ini. Maka dari itu, pihak asosiasi pun harus mengambil keputusan tersebut untuk kebaikan bersama. Ditambah lagi Hunter Lee Min-sun sudah tak melakukan sebuah raid dalam setengah tahun terakhir. Dan jika Lee Min-sun terus tak mau berkontribusi dalam penyelesaian sebuah dungeon, maka lisensi Hunter miliknya bisa dibekukan dan Lee Min-sun tak diperbolehkan melakukan kegiatan seorang Hunter seperti biasanya. Dalam hati Lee Min-sun, dia sangat-sangat menyadari jika ini pasti ulah dari ketua Wajinchul. Karena mengapa dari semua tempat yang ada, malah pabrik terbesar di daerah Pajula yang saat ini dia incar. Mau tak mau, Lee Min-sun pun harus menolak proposal ini, meski dia harus bermusuhan dengan pihak asosiasi sekalipun. Namun terdengar suara sang ketua Guild The Reaper jika dia menerima permintaan dari pihak asosiasi Hunter tersebut. Tentu jawaban dari sang ketua Guild The Reaper yaitu Lim Taegyu membuat pihak asosiasi pun menjadi lega dan tak memperpanjang masalah ini lagi. Lee Min-sun pun tentu sangat geram dengan jawaban dari ketua guildnya tersebut. Dia akhirnya tahu alasan mengapa Lim Taegyu cepat-cepat ingin pulang dari tugasnya, yaitu karena ingin menghalangi semua rencana Lee Min-sun saat ini. Pihak asosiasi juga menyampaikan jika mereka akan mengirim seorang hunter untuk menjadi pengawas di raid mereka nanti. Lee Min-sun pun bertanya pada ketuanya Lim Taegyu di sana, "Apa yang sudah kau lakukan? Apakah kau sudah gila? Apakah kau tahu semahal apa dungeon bertipe field seperti itu?" Dengan sangat dingin Lim Taegyu pun hanya berkata pada Lee Min-sun, "Jika apa kau pikir tujuan utama dari asosiasi Hunter hanya untuk menyingkirkan dungeon field seperti itu? Tentu saja tidak. Mereka semua mungkin sudah mulai menyadari apa yang sudah kau lakukan secara diam-diam selama ini. Bukankah sudah kau peringatkan sebelumnya untuk tak pernah meremehkan mereka? Namun sepertinya kau tak hanya mengabaikan peringatanku saja. Bahkan kau juga sangat berani menggunakan seluruh anggota guild dengan semaumu saat diriku pergi." Dengan nada dan juga aura yang sangat mencekam, Lim Taegyu pun memperingatkan kembali Lee Min-sun di sana. "Hai Lee Min-sun, mau sampai kapan kau masih menganggapku sebagai supir pribadimu dan harus selalu melayanimu?" Badan Lee Min-sun pun seketika bergetar merasakan aura mencekam tersebut keluar dari tubuh Lim Taegyu. Tiba-tiba handphone milik Lim Taegyu pun berdering.
Dia mendapatkan informasi jika telah muncul hunter baru yang memiliki rank S di Korea. Dia pun akan segera mengunjungi kantor asosiasi dan meminta Lee Min Sung untuk segera menyiapkan kontrak dan juga gaji dari hunter yang akan direkrutnya itu. Sebelum pergi, Lim Tae-gyu pun berharap jika mungkin Lee Min Sung masih bisa berubah karena ini masih belumlah terlambat. Dia memerintahkan Lee Min Sung untuk memperbaiki seluruh masalah dan kekacauan yang telah dia buat di sana. Rasa muak, kesal, marah semua bercampur aduk di dalam benak Lee Min Sung saat ini. Dia merasa jika hunter rank S sangatlah sombong dan juga terlalu banyak tingkah. Dia sangat-sangat menanti pertumbuhan sang apostle menjadi dewasa. Karena dengan begitu, rencananya pasti akan segera berjalan dengan sangat lancar. Membunuh Lim Tae-gyu tak akan sulit bagi bocah alien tersebut, pikirnya dalam hati. Dikala rasa putus asa sudah hampir membuatnya gila, tiba-tiba Lee Min Sung pun melihat layar handphone yang menunjukkan siapakah sosok hunter rank S terbaru tersebut. Muka yang sangat menyeramkan ditunjukkannya yang menandakan bahwa rencananya pasti akan berjalan dengan mulus kali ini. Karena nampak sang apostle sudah menjadi remaja dan menjadi sosok hunter rank S yang baru di negara Korea saat ini. Di kantor Asosiasi Hunter Korea, nampak sang apostle telah selesai melakukan penilaian rank miliknya. Dan banyak sekali sales-sales dari guild yang ada sangat ingin merekrutnya di sana. Tapi suara yang sangat berwibawa menyapa hunter yang baru tersebut saat itu. Dengan nama barunya yaitu Park Do-jin, sang apostle pun disapa oleh hunter rank S Choi Jong-in di sana. Semua orang pun menjadi putus asa untuk bersaing setelah melihat secara langsung hunter Choi Jong-in dari guild The Hunters turun tangan untuk merekrut Park Do-jin kala itu. Awalnya Choi Jong-in merasa sangat familiar dengan wajah Park Do-jin tersebut karena dia merasa jika mereka pernah bertemu sebelumnya. Namun dengan cerdas sang apostle menjawab jika mereka belum pernah bertemu. Tapi dia sangat mengetahui hunter terkenal seperti Choi Jong-in ini. Tanpa basa-basi, Choi Jong-in pun menawarkan sebuah kontrak kerjasama yang sangat menguntungkan dengan guild The Hunters miliknya. Namun Park Do-jin di sini hanya mengucapkan terima kasih atas tawarannya tersebut karena dia sudah memutuskan sedari awal untuk memasuki guild mana saat ini. Dengan timing yang begitu tepat, sang apostle Park Do-jin pun menunjuk ke arah pintu masuk dan tibalah Lim Tae-gyu saat itu di sana. Hal itu tentu membuat semua orang terheran-heran termasuk Lim Tae-gyu itu sendiri. Singkat cerita, seminggu pun telah berlalu. Di area Dungeon Field daerah Paju, nampak hunter pengawas dari asosiasi pun mengikuti raid yang dilakukan oleh Guild The Reaper saat itu. Sebagai penanggung jawab, Baek Min-ho dari Guild White Tiger pun ditugaskan untuk mengawasi berlangsungnya raid kali ini. Lee Min Sung dengan sangat ramah berusaha menyapa Baek Min-ho di sana. Dengan basa-basi, Baek Min-ho pun meladeni Lee Min Sung yang memulai percakapan kosong tersebut. Dalam hati dia sudah menyadari jika inilah Lee Min Sung yang sangat terkenal baik di mata semua orang. Namun dia tetaplah seorang aktor yang sangat jago dalam berakting. Meski sangat busuk di dalam, namun di luar dia dipandang sebagai seorang yang sangat baik hati. Baek Min-ho bertekad akan membuka seluruh topeng yang menutupi seluruh keburukan Lee Min Sung di raid kali ini dengan tangannya sendiri. Namun variabel yang tak terduga pun muncul. Dia adalah hunter S yang baru yaitu Park Do-jin. Baek Min-ho akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan misi khusus yang diberikan padanya. Namun jika memang dia mengalami kondisi yang sangat buruk nanti, maka mau tak mau Baek Min-ho pun harus menggunakan cara itu. Di sisi lain nampak di kelompok para penambang, seseorang yang sudah tak asing di dunia pertambangan telah ikut dalam raid tersebut. Beberapa hari yang lalu terlihat Lee Min Sung bertemu dengan sang apostle Tiel yang sudah dikendalikan oleh pecahan ketiga miliknya. Dia memberitahu Lee Min Sung yang terlihat sangat penasaran dengan penampilannya saat ini. Jika memang sebelumnya dia mengambil wujud seorang bayi dan juga seorang bocah hanya untuk bertahan hidup saja. Namun karena sekarang sang apostle sudah mendapatkan kembali kekuatan miliknya, maka penampilan tak lagi menjadi masalah yang penting lagi untuknya. Lee Min Sung bertanya kembali mengapa sang apostle memilih untuk menyamar menjadi seorang hunter dengan nama Park Do-jin. Sang apostle menjelaskan jika nama Park Do-jin itu dia buat untuk digunakan saat beraktivitas di luar seperti layaknya seorang manusia normal. Dengan menjadi seorang hunter, tentu seluruh kegiatan yang akan dilakukan sang apostle akan menjadi lebih mudah di masa mendatang. Intinya Lee Min Sung di sini mengeluh dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh sang apostle sebelumnya. Karena insiden di bandara sebelumnya, akhirnya dia sekarang diincar oleh pihak asosiasi secara terang-terangan. Lee Min Sung tak ingin jika pabrik di Paju nanti sampai ditemukan. Karena jika sampai pabrik itu ditemukan, maka tamatlah kedok mereka berdua saat ini. Namun sang apostle menenangkan Lee Min Sung, karena dia pasti akan mencegah hal seperti itu terjadi. Maka dari itu dia pun bergabung ke Guild The Reaper sebagai Park Do-jin saat ini salah satunya untuk mencegah hal tersebut terjadi. Sang apostle berniat untuk mengubah semua hunter di Guild The Reaper menjadi pengikut setianya. Dengan begitu tak akan ada yang bisa menemukan rahasia yang mereka sembunyikan di Dungeon Field Paju itu nantinya. Lee Min Sung mengakui jika sejak awal memang sang apostle sudahlah cukup kuat. Namun apakah untuk saat ini dia sudah yakin bisa mengalahkan Lim Tae-gyu yang notabene adalah seorang hunter rank S. Sang apostle pun mengingat janji itu, yaitu janji untuk menghabisi Lim Tae-gyu pada Lee Min Sung. Lee Min Sung pun di sini tak mau tahu. Bahkan jika meski mereka berdua harus mati, sang apostle tetap harus menepati janjinya itu.
Di kantor Asosiasi Hunter Korea, nampaklah ketua Wajinchul memikirkan raid Paju Field yang dilakukan oleh Guild Reaper. Intinya dia ingin mendapatkan bukti yang konkret tentang Stardust dan juga keterlibatan Lee Min-sung saat ini. Ketua Wajinchul berusaha untuk tak khawatir di sini, karena kali ini banyak hunter yang terlibat di misi penting tersebut. Dengan kerjasama dari Guild White Tiger yang mengirimkan hunter rank A yaitu Baek Min-ho yang berpartisipasi, ditambah dengan adanya hunter Cho Jong-in yang sudah bersiap kapanpun diturunkan sebagai bantuan jika keadaan menjadi darurat nanti, seharusnya semua akan baik-baik saja. Belum lagi juga ada hunter rank S lain yang telah bersiaga di suatu tempat. Permasalahannya di sini adalah salah satu variabel tak terduga yang muncul yaitu hunter rank S Park Do-jin. Fakta bahwa dia bergabung dengan Guild Reaper saat penyerangan Dungeon Field Paju dimulai, membuat ketua Wajinchul pun berpikir jika situasi akan berjalan lancar untuk Lee Min-sung. Tapi ada satu hal lagi yang mengganjal di hati ketua Wajinchul, bahwa Suho dikirim sebagai seorang penambang, entah hal itu sebuah kebetulan atau tidak. Menyetujui keterlibatan Suho sebagai seorang penambang bukanlah masalah bagi seorang ketua asosiasi seperti dirinya. Tapi dia masih belum yakin jika apakah pilihan ini adalah hal yang tepat atau tidak. Namun jika Suho memang memiliki rencana di balik ini semua, yang bisa ketua Wajinchul lakukan hanyalah membantu rencana Suho itu. Kembali ke para hunter yang sedang melakukan pembersihan di raid Paju. Terlihat monster salamander yang sedang menyerang para hunter menggunakan semburan nafas apinya. Para tank yang menahan serangan tersebut berkata jika mereka sudah tak kuat menahan serangan tersebut lebih lama lagi. Dengan tenang, hunter rank A Baek Min-ho pun maju dan bergerak sangat cepat menghantam kepala monster salamander tersebut dengan telak. Berkali-kali serangan dilancarkan hingga membuat sang monster kewalahan dan berusaha menyerang Baek Min-ho di sana. Namun Baek Min-ho dapat menghindari seluruh serangan menggunakan insting tajam miliknya. Gerakan-gerakan lincah pun diperagakan olehnya untuk menghindari cakaran tajam dari monster salamander yang menyerangnya saat ini. Dengan memanfaatkan area sekitar, Baek Min-ho pun bisa melancarkan serangan balasan tepat di kepala sang monster, hingga satu pukulannya tersebut dapat membuat monster itu tumbang di sana. Sejenak dia melihat ke arah Lee Min-sung dan di dalam hati Baek Min-ho pun berpikir jika seperti dugaannya bahwa Lee Min-sung tidak akan ikut berpartisipasi dalam pertarungan di raid kali ini. Meski dia adalah seorang hunter rank A yang sama seperti dirinya, namun tak ada sedikit pun rasa tanggung jawab sebagai seorang hunter dalam dirinya itu. Lalu tiba-tiba dari belakang salah satu monster salamander berusaha menyerang Baek Min-ho yang fokusnya sedang teralihkan. Tapi dengan sangat mudah, hunter rank S baru yaitu Park Do-jin menumbangkan monster salamander tersebut hanya dengan satu pukulan saja. Hal itu tentu membuat Baek Min-ho sempat terkejut, karena dia tahu bahwa hunter di hadapannya adalah hunter rank S. Namun dia tak menyangka bahwa Park Do-jin bisa mengalahkan monster salamander ini hanya dengan satu serangan saja. Awalnya Baek Min-ho berpikir jika Park Do-jin hanyalah Rocky baru biasa saja, karena dia datang dengan pakaian biasa-biasa saja tanpa persiapan. Namun inilah perbedaan dari seorang hunter rank S. Dia dengan sangat mudah membantai para salamander tersebut, bahkan nampak tak mengeluarkan usaha lebih sedikit pun. Setelah selesai, Baek Min-ho pun merasa ada yang janggal dengan keberadaan para monster yang jumlahnya terlalu sedikit untuk dungeon sebesar ini. Di sini Lee Min-sung kembali memberikan alasan jika anggota guild mereka selalu mengurus dungeon ini dengan sangat baik, sehingga jumlah monster-monster yang ada di dalamnya tak akan pernah membahayakan bagi keberadaan para warga sipil. Tentu alasan itu membuat Baek Min-ho semakin curiga, karena mengapa juga seorang hunter harus terus memasuki dungeon seperti ini hanya untuk mengatur populasi para monster yang ada di dalamnya. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di tempat ini. Hal itulah yang difikirkan oleh Baek Min-ho sebagai pengawas dari asosiasi hunter saat ini. Dengan senyum liciknya, Lee Min-sung pun mempersilahkan Baek Min-ho untuk mencari bukti sesuka hatinya, karena mereka tak akan bisa menangkapnya jika tak ada bukti yang bisa ditemukan di tempat ini. Hal itu karena para demon sudah membongkar dan menyembunyikan pabrik di dalam dungeon ini dengan sangat rapi. Bagi Park Do-jin, menemukan jejak pabrik Stardust atau bahkan meninggalkan tempat ini dalam kondisi pikiran yang waras, hal itu adalah suatu hal yang tak mungkin terjadi, karena dia akan segera menguasai pikiran dari seluruh hunter yang berpartisipasi di sana. Di kedalaman dungeon yang sangat dalam, nampak para demon pengawas pabrik sedang bersembunyi. Mereka sangat menyayangkan bahwa dengan kehadiran sang apostle di tempat ini, namun mereka tak bisa memberikan salam kepadanya. Mereka telah memproduksi banyak sekali Stardust saat ini, namun pendistribusiannya harus terhambat sementara karena raid yang dilakukan para hunter saat ini. Di depan pintu ruangan persembunyian tersebut, terlihat seseorang sudah berdiri dan bersiap untuk masuk ke tempat tersebut. Dia adalah Suho yang ternyata sudah dipandu oleh Beru untuk menemukan ruangan terkutuk itu. Tanpa aba-aba sama sekali, Suho pun masuk dan dengan segera menghantam murmur yang ada di sana menggunakan sarung tangan pembasmi demon miliknya. Hal itu tentu membuat semua demon menjadi sangat terkejut dengan kehadiran tiba-tiba seseorang di tempat tersebut. Beru di sini sangat terkesan karena yang monaknya dapat menumbangkan musuh hanya dengan sekali pukulan saja kali ini. Hal itu membuktikan bahwa latihannya bersama Amut benar-benar membuahkan hasil. Tiba-tiba kepala murmur yang sudah terputus sebelumnya pun bangkit dan menumbuhkan badan dengan regenerasi super miliknya. Dia merasa jika ini adalah hari keberuntungannya,
karena dia akhirnya bisa bertemu dengan hantu bertopeng yang sudah mengganggu rencana sang apostol selama ini. Dengan begini Murmur dapat memberikan hadiah yang sangat besar untuk sang apostol, yaitu kematian hantu bertopeng bajingan yang ada di hadapannya saat ini.